بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan wa razuqna ijtinabah. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'un ahsanah. Wa adilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai pertemuan yang ketujuh ini. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita via virtual ini membawa keberkahan untuk kita semua insyaallah. Salam dan salam selalu kita diakan kepada Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ar-ridha, yaitu ridha. Tapi sebelumnya kita mau menyampaikan jawaban dulu tentang pertanyaan yang minggu lalu belum dijawab. Yang pertama, apa tanda kemantapan hati seorang terhadap iman itu? Dan apa ciri orang yang masih ragu dalam beriman? Ya, ciri orang yang memiliki kemantapan iman bisa terlihat dari amalnya yang selalu eksis dan terjaga. Ya, dia kalau tidak meningkat, setidaknya menguat. Ya, kalau tidak meningkat, dia menguat. Artinya begini. Kalau seandainya biasanya ada seorang yang sholat tahajud, dia mengerjakannya 3 rakaat saja, dan dia tidak nambah memang, tapi menguat. Kesungguhannya melaksanakan sholat tahajud itu lebih dalam lagi daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia malas-malasan, kemudian imannya menguat, dia rajin bangun, ya. Rajin bangun dan tidak ada rasa terpaksa lagi, dan sukarela dan kuat dia, ya, ikhlas. Yang kedua, orang yang memiliki kemantapan iman, ya, banyaknya pendapatan atau sedikitnya itu bagi dia sama, karena tujuan dia itu bukan hasil, ya, tetapi upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun pendapatannya sehari-hari dia meningkat, maka pasti akan ada peningkatan amal juga. Atau kalau seandainya pendapatannya sedikit, ya, maka tidak membuat amalnya juga berkurang. Yang ketiga, orang yang memiliki kemantapan hati itu, kemantapan iman, susah ataupun senang tidak membuat amalnya berkurang atau bertambah. Ya, artinya kalau dia susah amalnya berkurang, kalau senang amalnya bertambah, enggak. Tetapi dia akan berupaya untuk tetap stagnan, dia tetap, ya, stabil, ya, tidak menurun amalannya walaupun dia sedang dalam keadaan susah ataupun senang. Yang keempat, tidak mengurangi kebaikan akhlaknya kepada orang lain. Ya, walau dia susah, pas dia susah ada ada ujian yang membuat dia itu berat untuk menyapa orang-orang, tapi tetap menyapa, ya, tidak membuat akhlaknya itu berkurang kepada orang lain. Kemudian yang kelima, dirinya selalu bersiap untuk kematian, ya, walau dalam keadaan apapun dirinya bersiap. Ini catatannya, hatinya sudah mantap, ya, imannya sudah mantap. Yang keenam, berupaya untuk menjadi tauladan kepada sesama, terkhusus keluarganya. Dia memiliki kerisauan, ya, bagaimana orang-orang di sekitar dia berupaya juga untuk seperti dia, karena tidak ada orang yang beriman itu masuk surga sendiri, tidak ada, ya, tidak ada orang beriman itu yang memiliki kemantapan iman mau masuk surga sendiri, itu enggak ada.
pasti kan berupaya mendidik orang lain supaya juga beramal sebagaimana dia beramal, mengikuti Rasulullah SAW dan sama-sama menuju surga. Yang ketujuh, selalu merujuk kepada Allah dalam setiap amal soleh yang dia lakukan. Artinya ketika dia beramal soleh, dia yakin bahwasanya saya ini mampu beramal soleh, itu bukan karena hebatnya diri saya, tapi apa? Karena hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak membuat dia itu besar hati, ujub, ya, tidak membuat dia juga kecil hati ketika dia amalnya berkurang karena ada satu lain hal. Nah, kemudian adapun orang yang ragu-ragu, maka kebalikan dari yang 7 ini. Ya. Adapun orang-orang yang ragu-ragu itu, maka kebalikan dari yang 7 ini. Ya. Amalnya banyak berkurang. Kemudian ketika pendapatannya banyak, amalnya banyak. Menurun, amalnya nurun. Ya. Ketika susah, amalnya nurun. Ketika senang, amalnya naik. Ya. Kemudian ketika ada masalah, pasti akhlaknya berubah pada orang lain. Kemudian nggak siap. Kalau ditanya, kamu siap nggak? Kalau sekarang dipanggil Allah SWT, nggak siap. Ya itu memang tanda kita nggak mantap hatinya. Yang keenam, ya dia tidak peduli sama orang lain. Penting saya beramal. Orang lain mau ikut mau tidak, masa bodoh ini nggak bisa, nggak boleh. Maka orang yang tidak memiliki kemantapan hati soal seperti itu. Yang ketujuh, ketika dia beramal, dia pasti akan mengatakan, wah ya saya memang begini. Ya kalau nggak begini ya berarti bukan saya. Jadi nggak mau dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang ragu. Maka kebalikan dari yang 7 ini. Kemudian bagaimana hubungan antara rukun iman dan rukun Islam? Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin saya pernah menyentuh bahwa rukun seorang muslim itu rukun Islam. Rukun seorang mukmin itu adalah rukun iman. Saya ulangin. Seorang muslim memiliki rukun yaitu rukun Islam. Seorang mukmin memiliki rukun yaitu rukun iman. Kalau rukun Islam bagi seorang muslim dan rukun iman bagi seorang yang mukmin ini berkurang dari dirinya, maka perlu dipertanyakan keislamannya dan ditanyakan keimanannya. Oke, kita lihat. Antara rukun Islam dan rukun iman adalah satu kesatuan tidak terpisahkan. Bukti syahadat seseorang benar adalah kepahamannya terhadap rukun iman. Perhatikan. Bukti syahadat seseorang itu benar, maka kepahamannya terhadap rukun iman. Ya, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, kemudian hari akhir, yang keenam takdir baik ataupun buruk. Ya. Maka yang 6 ini harus terkandung dalam syahadat oleh seorang muslim. Ya, karena dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ada konsekuensinya. Apa itu? Dia harus beriman kepada yang 6 perkara yang disebutkan dalam rukun iman. Yang kedua, bukti dari kebenaran iman seorang adalah teramalkannya rukun Islam. Ya, teramalkan rukun Islam yang nomor 2 dari sholat sampai haji atau sampai zakat dengan baik. Ya, bagaimana maksudnya dengan baik? Mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dikatakan dia itu beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Wujubul ityanu bih. Ya, ketika seorang beriman kepada Rasulullah, wajib mengikutinya. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ghafurur Rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintaiku, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 1. Yang nomor 2, selama ini yang dipahami dari dalil akli adalah
dalil dari akal. Tapi tidak yang disampaikan ya ternyata juga dari Al-Qur'an. Ya, ini beliau sebenarnya mau menguatkan ya. Saya juga akan menguatkan juga ya. Benar bahwa ketika akal terkondisikan dengan wahyu, maka kebenaran yang akan diusungnya semakin kuat. Perhatikan, ketika akal terkondisikan dengan wahyu, artinya akalnya ini ya mengikuti jalannya wahyu, mengikuti petunjuk wahyu, maka akalnya akan kuat. Ya, bisikan-bisikan kebenaran akan menguat di sana. Tetapi jika akal ini ya mengikuti nafsu, perhatikan, kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, maka mengikuti nafsu. Dulu orang-orang ya yang tidak ketemu sama Nabi, baik Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Nabi Musa alaihissalam, disebut zaman fatrah. Ya, maka zaman fatrah ini kata para ulama sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, ketika akal mereka mengikuti kebenaran mutlak, ya saya yakin dunia ini ada yang menciptakannya, maka Allah akan memberikan dia balasan surga. Tetapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, artinya akalnya ini dibawanya, digiringnya kepada pemikiran-pemikiran yang tidak benar, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menguasakan setan ke atas dirinya, hingga akhirnya akalnya ini didominasi oleh bisikan-bisikan yang buruk. Perhatian Bapak Ibu sekalian, ketika seorang mukmin berupaya untuk mengkondisikan akalnya dengan wahyu, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala tajamkan hatinya, akalnya, sehingga banyak hal yang mampu dijawabnya, banyak hal yang mampu dibukanya rahasia-rahasia ilahiyah tersebut, ya, dan itu dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada di masa-masa ketika orang akalnya itu sirah, berkelahi dengan nafsunya, ya, yang akhirnya memperturutkan hawa nafsunya, maka di sini akan Allah matikan cahaya akalnya. Artinya apa? Ketutup untuk melihat kebenaran, sehingga isi kepalanya ini tidak ada yang lain kecuali untuk menentang Allah dan Rasulnya. Allah bisa. Kemudian mohon dijelaskan lagi perbedaan antara landasan qauliyah dan landasan kauniyah dalam ahamiyatul ma'rifatullah. Ya. Apa bedanya dua landasan itu tadi? Ya, dengan dua cara, nakal dan akal. Dalam cara yang islami untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, qauliyah adalah ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an, sedangkan kauniyah adalah ayat-ayat yang termaktub pada alam semesta dan tidak bisa dibaca kecuali oleh ulul albab. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Ya, tidaklah yang mampu melihat itu semua kecuali orang yang ulul albab. Apa itu ulul albab? Dawil aql, memiliki akal yang akalnya berlandaskan dengan wahyu ilahiyah, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Sebagian ayat-ayat kauniyah termaktub secara isyarat. Ya. Apa contohnya? Allah berfirman, wasyamsu wal qamaru tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari dan bulan beredar seporosnya. Jadi bahasa poros itu ada dalam Al-Qur'an. Kita bilang hari ini, itu ilmu geografi, itu ilmu fisika, itu ilmu antropologi, itu ilmu astronomi, itu kata kita sudah ada dalam surah Yasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hijr ayat 22. Ya, yang selama ini kita mengira bahwa penyerbukan yaitu perkawinan antar bunga itu hanya hasil pemikiran orang-orang. Itu kan kata kita. Padahal dalam surah Al-Hijr ayat 22 Allah sampaikan dengan jelas, warsalna dia halawaqih. Maka kami
kami utus, kami tiupkan angin untuk mengadakan perkawinan. Perkawinan antar apa? Antar bunga. Nah, kita hari ini baru melihatnya. Sudah Allah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Tapi mata kita belum melek. Mungkin juga baru hari ini meleknya. Ya, kita merasa bahwasanya ayat-ayat kauniyah itu atau yang kita pelajari dari biologi, kimia, fisika, matematika itu nggak ada dalam Al-Quran, padahal sudah ada termaktub dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagian ayat-ayat kauniyah termaktub secara isyarat. Secara isyarat. Ya, isyarat itu tidak panjang, tidak detail, sedikit saja dia. Tetapi ketika ulul albab memikirkan itu, maka bisa dijadikan buku tebal. Ya. Jadi buku tebal. Rumus kimia, rumus fisika, rumus rumus matematika, jadi tebal dia. Itu yang menebalkan itu siapa? Ya, hasil pemikiran manusia. Allah cuma sampaikan sedikit aja, tetapi manusia berpikir menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Maka akliyah yang menjabarkan isyarat tersebut hingga menjadi sesuatu yang menakjubkan. Walau demikian, tingkat akal setiap orang memiliki keterbatasan dalam melihat ayat-ayat kauniyah tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara konkret menguatkan iman anak kecil ya sejak kecil, dan bagaimana secara konkret menguatkan iman orang yang sudah lanjut usia? Yang pertama, kita tidak bisa ya menstandarkan kuat iman itu dengan kuat imannya orang dewasa. Gak bisa. Karena anak-anak itu ghairu mukallafin bi syara'i'il Islam. Mereka tidak mukallaf, tidak dibebani dengan syariat Islam. Ya, apalagi mereka di masa fitrah. Anak-anak kecil itu lebih kuat imannya daripada kita. Apa contohnya? Mereka pernah mikir cari rezeki nggak pernah mikir. Kita mikir, nggak pernah mereka mikir apa ya sudah ada. Mereka mau sekolah, mau jajan, cari dulu enggak, ya. Tinggal datang orang tua bilang mau jajan itu kita kasih. Jadi anak-anak itu ya target kecil ini bukan ditanamkan akidah sama mereka, diajarkan iya. Ya, diajarkan iya. Kenapa? Karena ibadah saja. Baru umur 7 tahun diperintahkan untuk diajarkan sholat. Ibadah itu amal tertinggi. Baru umur 7 tahun diperintah Rasulullah SAW. Nah, 10 tahun baru dipukul. Para ulama dulu itu nggak ada yang saya dengar mengajarkan anaknya itu akidah, nggak ada. Rata-rata sudah dewasa semua diajarkan. Ya, Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun, menguasai sastra Arab 9 tahun, menguasai syariah 13 tahun, 13 tahun ngajar syariah. Tapi tidak secara spesifik disampaikan beliau belajar akidah. Kenapa? Karena akidahnya memang anak-anak itu sudah terjamin. Orang mereka meninggal aja masuk surga kok. Kan begitu. Tetapi penting kita menjadi qudwatun hasanah. Ya, untuk masalah kita ini kita perlu menjadi qudwatun hasanah. Bagaimana qudwatun hasanah itu? Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kita sampaikan kepada mereka, nah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Abi hanya menyampaikannya saja. Ini dari Allah. Nah, ini baju alhamdulillah baru. Ini Allah yang berikan. Abi hanya perantara saja. Nah, ini yang membuat anak-anak itu nanti mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan Allah itu baik ya Abi. Iya, Allah itu baik, maha baik. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kedua di sana. Ada contoh tauladan yang baik. Dan problem kita sering sekali kita gagal di sini. Ya, gagal di qudwatun hasanah. Sehingga anak-anak kita berlogat seperti logatnya kita. Ini panjang sekali kalau saya bicara tentang tarbiyatul aulad, ini panjang sekali. Tapi saya cukupkan di situ dulu.
ya perlu qudwatun hasanah dari orang tua, perlu contoh yang baik. Nah, dan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengajarkan anak-anak itu yang pertama itu adab dulu. Apa kata Rasulullah? Ya gulam samillah, ya, wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Wahai anak kecil, makanlah, sebutlah bismillah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tanganmu, makanlah dari yang lebih dekat dari perut. Adab. Ya, adab. Tetapi ketika mereka umur baligh, maka Rasulullah ajarkan mereka bagaimana untuk berakhlak lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ijhad fid dunya yuhibbukan nas wajhad fi ma indan nas, ya. Ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang diberikan Allah, maka Allah akan mencintaimu. Sungguh-sungguhlah, jagalah apa yang ada pada sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik anak itu. Kemudian yang kedua, orang yang lanjut usia. Saya melihat bahwasanya orang yang lanjut usia itu, ya, terbagi 3. Ada orang yang lanjut usia dalam arti memang sudah tertata kehidupannya. Ya, saya contohkan Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Kiai Sahal, Kiai ulama-ulama yang meninggal di umur tua dan mereka masih produktif, itu namanya tertata. Yang kedua, ada para orang tua kita itu yang kehidupannya memang fokusnya hanya ibadah saja, ke masjid, ya, ke zikir, baca Quran. Tetapi orang yang ketiga ini yang perlu kita selamatkan, yaitu apa? Karena sudah terbiasa selama hidup mereka meninggalkan sholat, tidak baca Quran, jauh daripada orang-orang soleh, nggak ikut pengajian. Maka di sini, ya, seseorang ketika masuk umur 40 tahun, maka seluruh kehidupan dia yang selama 40 tahun itu akan terbiasa selama 40 tahun. Masuk 40 tahun, 1, 42 terbiasa. Sampai dia tua. Nah, maka kita selamatkan mereka dengan apa? Dengan cara memberikan suasana terbaik pada mereka. Apa suasana terbaik itu? Kalau kita seorang anak, ya, kalau kita seorang anak, berbaktilah sama orang tua kita. Dengan cara apa? Ajak mereka ke masjid pelan-pelan, ya. Kemudian mulai kenalkan Allah sama mereka. Bagaimana caranya? Ayah, ibu, alhamdulillah Allah bikin kita umur yang begitu panjang. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa umur yang panjang itu? Supaya kita mampu bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, ya. Berikan mereka suasana yang terbaik atau pertemukan mereka dengan orang-orang tua yang baik juga. Dengan ini akidah mereka akan semakin tertata dengan baik, ya. Karena orang tua itu nggak bisa tahan dengan duduk belajar seperti kita seperti ini, nggak tahan lagi mereka. Maka hadirkan suasana, datangkan beliau atau hadirkan beliau kepada orang-orang soleh yang sebelum beliau, insya Allah akan ada peningkatan iman di sana. Saya ingat sekali di Jogja ini ada pesantren lansia, ya. Pesantren lansia ini targetnya bukan mau menjadi dai lagi, tapi berupaya untuk mentata dirinya dengan baik supaya kehidupannya aman dan insya Allah menuju husnul khatimah. Kurang lebih demikian Bapak Ibu untuk pertanyaan yang sebelumnya yang bisa saya jawab. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ar-ridha. Ya. Ridha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ini bukan main-main ini, ya. Ridha ini perkara yang besar, ya. Ridha terhadap Allah berarti menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, alam semesta dan tuntutan Allah terhadap kita. Ada takdir kauni dan syar'i, yaitu adalah rahasia Allah yang besar dan harus diterima dengan iman. Sedangkan sunatullah, ya, di jagat raya ini dapat dipelajari dalam rangka
meningkatkan iman tersebut. Setiap mukmin harus bersikap sesuai dengan ketentuan Allah sebagai konsekuensi syahadatain. Nah, ridho secara bahasa dalam lisanul Arab dikatakan bahwa dia adalah lawan sukhut. Ya, lawan katanya sukhut, yaitu murka. Ridho terhadap sesuatu artinya rela terhadapnya serta tidak lari darinya. Dalam doa yang sering kita bacakan ya, pas setelah tarawih itu ya, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku sungguh berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Atau dalam hadis lain Rasulullah bersabda, min 'abdin yaqulu hina yumsi wa hina yusbih raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdihi yaumil qiyamah. Adalah seorang hamba yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi. Artinya adalah rela ya bertuhankan Allah, berasulkan nabi, dan beragamakan Islam. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, ridho adalah rela atau suka atau senang hati. Nah, secara istilah, ridho adalah kerelaan hati terhadap sesuatu yang menimpanya tanpa ada perubahan dari sikapnya, ya, tanpa ada perubahan dari sikapnya. Baik itu ya yang menimpanya itu adalah sesuatu yang senang, menyenangkan atau membuat dia buruk. Juga diartikan upaya maksimal dalam ketentuan apapun. Al-Junaid al-Baghdadi mengatakan ridho Allah adalah upaya yang maksimal. Al-Haris al-Muhasibi mengatakan ridho adalah ketenangan jiwa terhadap ketentuan hukum. Ibnu Atha mengatakan ridho adalah pandangan hati terhadap hakikat ketentuan Allah kepada seorang hamba dan dia meninggalkan sikap marah. Ar-Raghib al-Asfahani berkata bahwa ridho hamba kepada Allah adalah tidak benci terhadap ketentuannya. Dan ridha Allah terhadap seorang hamba adalah dimudahkan menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya. Nah, secara umum ya ridha terbagi dua. Ada ridha Allah terhadap hambanya, ada ridha hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah kepada hambanya adalah sifat yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari sifat ini berarti sama dengan penyelewengan akidah serta kebodohan. Karena seorang mukmin wajib meyakini sesuatu yang Allah sematkan terhadap dirinya sendiri, apalagi hal ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ridho hamba terhadap Tuhannya. Itu kerelaan hati kepada Allah sebagai Tuhan dengan tunduk pada syariat dan hukumnya, dan ini yang menjadi fokus kita hari ini, yaitu ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sering zikirkan pagi dan petang, raditu billahi rabba, dan selanjutnya. Nah, pada seorang hamba ridho juga terbagi dua. Ada ridho terhadap hal yang terpuji, ada ridho terhadap yang tercela. Ya, seorang ridho ketentuan Allah, ridho terhadap petunjuk Rasulullah, ridho untuk beramal soleh dan lain sebagainya, ini namanya ridho yang terpuji. Ada juga ridho yang tercela. Apa itu ridho yang tercela? Ya, ridho meninggalkan jihad, ridho terhadap dunia, ya, ridho terhadap kemunafikin, ridho menukar agama dengan dunia, ridho terhadap perkara-perkara bid'ah dalam agama. Nah, kita mau membahas yang pertama, yaitu seorang hamba ya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaan seperti ini. Kita akan membahas 3, yaitu ridho terhadap apa yang Allah inginkan. Ma aradahullah. Apa yang Allah inginkan kepada kita, terhadap alam semesta, dan dari kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atau inginkan. Yang pertama, bahwa sifat ridho seorang mukmin, ya, kalau cintanya sangat tinggi kepada Allah, tentu dia akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya.
Sungguh di antara manusia ada yang menjadikan berhala sebagai kecintaannya. Dan mereka sangat cinta kepada itu. Sedangkan orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta tingkat tinggi. Ya tidak ada yang dipedulikannya cinta selain cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dikehendaki oleh Allah, ya oleh yang dicintai tentu yang ridho menerimanya. Sebagaimana dalam surah Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan kamu tidak mampu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seorang pun yang mampu memberi hidayah kepada dirinya. Ya, dan juga tidak ada yang mampu membuat dia beramal soleh kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyesuaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki dikasih, ya amal dimudahkan, kesehatan dijaga, ya semuanya Allah Subhanahu wa taala jaga dengan baik. Anak-anak kita menjadi anak yang baik-baik. Maka ya kita harus menerima apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diartikan ridho itu. Jangan sampai ya ridhonya pas senang aja. Wah, rezeki saya banyak, ridho. Tetapi pas lagi seret nggak ridho. Ini nggak bisa, nggak benar, karena ridho itu ya menunjukkan kecintaan yang hakiki, baik dikala senang ataupun susah. Maka yang dikehendaki Allah ada 3 macam. Yang pertama yang dikehendaki Allah terhadap diri kita. Jadi dari Allah ke kita. Yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta. Dari Allah terhadap alam semesta. Dan yang ketiga yang dikehendaki Allah dari diri kita, yaitu dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, ya, misalnya Allah menghendaki diri kita besok mendapatkan ini dan itu. Maka kita harus ridho menerimanya, dan kita tidak tahu loh ya. Ini dan itunya itu apa, nggak tahu. Maka kita harus berkata terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguhnya apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita sudah ditetapkan sejak umur kita 40 hari dalam kandungan. Summa yursilu ilahil malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun wa sa'idun aw sa'idun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menghembuskan itu ruh kepada rahim seorang ibu, dan diperintah untuk menuliskan 4 kalimat, yaitu ketetapan rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta apakah dia akan menjadi orang yang baik atau yang buruk. Nah, realisasi ketetapan tentu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah kan cuma mengatakan kun fayakun, gitu ya. Sedangkan kita yang menjalankan ini, butuh satu sifat, yaitu apa? Ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu yang Allah tentukan itu apa, nggak tahu. Maka jangan sampai ada seorang mukmin yang mengatakan, ngapain saya beramal kalau akhirnya masuk neraka? Ngapain saya bekerja kalau rezeki saya seperti ini? Nggak boleh, kita nggak tahu. Tahu nggak kita masuk neraka? Tahu nggak kita masuk surga? Nggak ada yang tahu. Maka kewajiban manusia adalah terus berupaya menjaga sifat ridho ini, berupaya mentaati Allah Subhanahu wa taala fi sirri wa alaniyah, ya, fi sarra awid darra. Apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, kita sendiri tidak tahu. Ini termasuk alam ghaib, ya. Besok kita kena musibah atau tidak, kita tidak tahu. Bahkan besok kita masih ada atau tidak, kita pun tidak tahu. Semua hanya Allah yang tahu. Nah, pengetahuan Allah meliputi segalanya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah ayat 101. Begitu juga dalam surah Luqman, ya, ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim, ya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada yang akan diusahakannya besok. Dan yang ketiga, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, kan mengerikan sekali kalau seandainya Allah buka ini semua. Perkara-perkara yang gaib Allah buka. Fulan. Fulan nih, lihat nih, kamu nanti akan mati ya di Jogja, di rumah, jamnya sekian. Perhatian Bapak Ibu sekalian.
Kalau ada orang tahu, dia akan apa yang dilakukan? Ngeyel, wah hari Jumat ba'da asar di rumah saya akan meninggal. Oke dah, booking tiket hari Kamis ya ke Jakarta, pulang hari Ahad. Kira-kira kalau ada orang tahu begitu, jadi meninggal enggak? Enggak jadi. Kenapa? Allah tetapkan di situ meninggal. Nah, Allah tutup supaya apa? Supaya manusia bersiap-siap. Nggak ada yang tahu. Bahkan kita nggak tahu. Syaqiyun aw sa'id. Maka upaya-upaya kita, ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi usaha kita supaya mendapat husnul khotimah. Nah, qadar dan takdir. Ya, kita sudah pernah bahas kemarin, setidaknya sedikit ya, tentang al-qada wal qadar ini. Semua hal yang gaib itu tertuang di dalam qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ya'rifuhu la ya'lamu illallah. Enggak ada yang katakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan qada dan takdir. Ada yang bertukaran antara satu ulama dan ulama yang lain. Ya. Qada ada yang mengatakan ketentuan Allah sejak zaman azali. Ya, dan takdir realisasi dari qada tersebut. Ya, misalnya menurut qada Allah besok kita mendapatkan rezeki yang banyak. Pas rezeki itu datang, ya, itulah takdir. Artinya rezekinya datang kepada kita, itulah takdir. Qadar dan takdir ada dua, baik nikmat ya dan buruk atau bencana. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 35, dan semua itu adalah sebagai ujian kepada kita. Baik itu nikmat atau bencana, semuanya adalah ketetapan Allah dan targetnya adalah ujian. Kita mengambil hikmah, ya, apa dari apa yang menimpa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita akan ketetapan-ketetapan yang ada, baik itu qadar dan qadarnya, baik itu syarrun kana am khairun, baik atau buruk, maka dua sifat ini wajib ada dalam diri kita, yaitu syukur dan sabar. Apapun takdir yang menimpa kita, harus ridho. Kalau dia sesuatu yang menyenangkan, maka katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia buruk, maka katakan alhamdulillahi ala kulli hal atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, realisasi ridho menerima takdir. Ya. Takdir itu ada yang baik, maka kalau dia baik syukur. Kalau ada takdir yang buruk, kalau itu buruk maka bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keduanya adalah sifat mukmin yang mengagumkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ya, sungguh menakjubkan ya perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullu khair. Sungguh setiap perkaranya baik semuanya. Ya, jika dia ketimpa musibah, ya, dia sabar, maka dia itu baik. Jika dia tertimpa menimpa satu kebahagiaan pada dirinya, dia bersyukur, maka itu baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ada syukur dan sabar ini. Ketika ada hilang satu daripada ini, maka dipertanyakan tentang keimanan orang tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Ya, nanti silahkan ini didalamin ya. Karena ini sebagai tambahan daripada yang inti, saya nggak membahasnya dengan detail. Yang pastinya segala apa yang Allah perbuat, Allah tidak ditanya untuk itu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada komplain. Apalagi yang membuat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang baik, apa yang buruk kepada kita. Kalau masing-masing manusia Bapak Ibu sekalian, ya, diserahkan kepadanya, nih tentukan kehidupanmu. Kira-kira ada enggak manusia yang akan membuat peta kehidupannya? Hari ini saya biar susah dulu,
nanti belajar susah dulu baru habis itu senang-senang. Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pasti mau senang. Ya kalau bisa rumahnya 2 hektar, ya mobilnya 10 sesuai dengan warna baju. Nah, kalau bisa istrinya 4 dan sebagainya. Hancur dunia ini, ya hancur dunia ini. Maka bagi seorang mukmin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, baik itu yang baik, perkara baik ataupun perkara yang buruk, maka cerdaslah mengambil hikmah dari apa yang menimpa kita itu. Nah, kemudian kita harus yakin bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika terjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengambil perkara-perkara yang banyak daripada kita, ketahuilah bahwasanya perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memahami, meyakini bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika seorang yakin dan mengatakan, hakul yakin mengatakan ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Mendapatkan rahmat Allah serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa. Ketika ada musibah jangan lupa berdoa. Ya, karena musibah itu tidak akan mungkin menimpa seorang untuk menghinakannya, enggak akan mungkin. Tapi bagi seorang mukmin, musibah itu adalah ujian dari keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang sangat lembut sekali. Ya. Skenario yang sangat lembut sekali. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisahnya dari kecil sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai menjadi perdana menteri. Luar biasa. Kita kalau mungkin hal tersebut menimpa kita, kita akan mengatakan kejamlah Allah ini sama kita. Kejamlah Allah sama saya. Kenapa? Enggak pernah aku hidupnya ini senang. Ya, dimasukkan ke sumur, kemudian difitnah, masukkan penjara, enggak pernah senang. Tapi Allah punya skenario. Sehingga Allah katakan ahsanul qasasi. Ya, inna auhayna ilaika ahsanul qasasi. Ya, sungguh kami sampaikan kepada engkau cerita terbaik, yaitu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sampai di akhir ayatnya Nabi Yusuf mengatakan inna rabbi latiful liman yasha. Allah lembut ya terhadap skenario yang Allah tetapkan kepada saya. Bayangkan itu, ya begitu fitnah yang luar biasa, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan sungguhnya Tuhanku maha lembut skenarionya. Nah kemudian ketika seorang mampu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, bersabar atas musibah, kemudian mengambil hikmahnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu baik semuanya dan dia mohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa manisnya iman. Ya. Dan orang yang merasa manisnya iman ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya yang ketika dia mendapat musibah yang berat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwasanya apa yang menimpaku dari musibah bukan untuk menyalahkanku, dan apa yang menimpaku dari kebaikan bukan karena aku itu adalah orang yang benar. Kedua-duanya akan Allah Subhanahu wa taala timpakan agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka harus doa dan takdir. Ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Para ulama sering bilang, rubah takdir dengan doa. Ya, rubah takdir dengan doa. Sering ada pertanyaan apa perlunya kita berdoa? Ya, sementara qada dan qadar sudah ada. Maka hal yang mendasar agar kita berdoa adalah pertama doa itu ibadah. Bahkan mukhul ibadah. Yang kedua doa dan usaha tidak pernah berpisah. Sedangkan hasil itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan tawakal terhadap hal tersebut. Adapun tentang doa dan pengkabulannya, ya, maka para ulama menyampaikan ada yang langsung dikabulkan cash, ada yang tunggu nanti, ya, nanti dulu, ada yang
dikabulkannya di akhirat kelak. Tetapi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin yang ridha pasti akan berorientasi pada pahala. Sering para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku beramal mau masuk surga. Dan Rasul katakan, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Dan Rasulullah tidak memandang itu sebagai problem. Artinya apa? Seorang mukmin harus ada orientasi pahala, yaitu dan pahala itu adalah sesuatu yang terpuji. Itu yang pertama tadi. Yang kedua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta? Ya, alam terlihat pada fenomena alam. Terjadinya malam dan siang, pergerakan benda dan benda-benda langit, ya, keberadaan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Juga terjadinya bencana alam, letusan gunung Merapi, gempa bumi, hujan meteor, gerhana matahari, gerhana bulan. Peristiwa hujan adanya sungai-sungai di bumi, udara, lapisan-lapisan di atmosfer dan lain sebagainya. Apa yang Allah kehendaki terhadap alam semesta? Kita lihat. Ada namanya alam tajrubah, alam pengalaman. Ya, semua fenomena alam itu dapat dipelajari. Bukan hal yang rahasia atau gaib. Ya. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Allah tidak langsung kita ketahui secara jelas, yaitu alam syahadah. Maka di sini kita diperintah oleh Allah untuk berpikir. Ya, melakukan eksperimen, menganalisis, ya, kemudian menyimpulkan dari apa yang kita dapatkan dari alam tersebut. Sebagaimana ayatnya tadi sudah kita katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita adalah terhadap alam semesta ini berpikir, melakukan percobaan, menganalisis dan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Alam punya hukum, namanya sunnatullah fil kaun. Alam punya hukum. Ya. Hasil penelitian yang terus-menerus akhirnya dapat menangkap apa yang dikehendaki Allah di alam semesta. Ya, ternyata semuanya ada hukum-hukum yang mengatur alam tersebut. Adanya hukum gravitasi. Tadi kita sudah bahas ayatnya inna wasyamsu wal qamaru tajri li mustaqarril laha. Kemudian hukum termodinamika. Kemudian hukum-hukum kimia. Ya, ada aliran listrik karena aliran elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif dan lain-lainnya. Nah, maka ini semua hadir karena adanya tajrubah. Ya, adanya eksperimen. Kemudian kita diperintah untuk mengkaji, ya, semua ketentuan-ketentuan Allah di alam semesta ini dapat kita ketahui karena kita mengkajinya. Ya, awal mula perkembangan ilmu dari Yunan, kemudian umat Islam sudah terbiasa memahami sesuatu dengan pembuktian, kemudian semua dilakukan dengan rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, perkara-perkara ini tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpikir, melakukan, menganalisis, menyimpulkan. Ini bukan sekedar pekerjaan duniawi, tapi ini pekerjaan ukhrawi. Ya, maka saya sangat berharap sekali Bapak-bapak Ibu dosen, ya, jadikanlah pembahasan, penelitian, kajian-kajian yang ada itu yang pada zahirnya untuk mendapatkan dan mendapatkan nilai serta meningkatkan sesuatu dari kita. Jadikan hal tersebut, ya, semata-mata karena Allah agar kita dapat kedua-duanya. Kita dapat ridha Allah dan juga dapat nilai-nilai tambahan tersebut. Jangan sekedar hanya mengejar target semata. Nah, maka harus ada intifa, pemanfaatan. Ya. Hasil-hasil penelitian berupa berbagai cara pemanfaatan alam semesta. Apalah itu, berkembanglah teknologi yang berguna bagi manusia. Akan tapi umat Islam kemudian mengalami kemunduran akibat jauh dari Islam. Ya, IPTEK berpindah ke Barat setelah mereka mempelajari dari Universitas Islam. Nah, Barat penuh dengan nafsu, durjana dan angkara murka, sehingga IPTEK
kemudian kembangkan yang ke arah merugikan manusia. Oleh karena itu, ketika iptek itu, teknologi itu jatuh ke tangan orang beriman, maka selamat dunia. Ya, orang yang tidak taat kepada Allah mengelola iptek, maka yang ada adalah na'udzubillah min dzalik, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang dikehendaki Allah dari kita, dari diri kita, yaitu kebanyakan kita sibuk memikirkan apa yang dikehendaki Allah terhadap kita, yaitu kurang memikirkan apa yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta, dan kurang memikirkan apa yang dikehendaki Allah dari kita. Padahal yang bina ini itu perkara yang gaib, kita tidak mengetahuinya. Gaibnya yang bina sebenarnya juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita tahu umur kita tinggal 3 bulan lagi. Ya, kira-kira kita mau ngapain? Pasti kita tidak enak makan, tidak enak tidur, stres, tidak mau ngapa-ngapain. Ya, sebagaimana kalau dokter itu mendiagnosa seseorang, wah kamu penyakit AIDS, kayaknya umurnya ini sudah tinggal sebulan lagi. Nah, itu orang itu udah stres dia. Ya, stres dia. Mati sebelum ajalnya tiba. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kita sangat jelas, yaitu alam nyata, alam musyahada, terlihat, ya, fisiknya terlihat. Dan tentu ini bagi orang beriman, ya, sesuatu yang tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang kafir tentu gelap. Ya, kenapa orang-orang kafir tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar? Ya, apa itu pertanyaan mendasar itu? Min aina ji'ta? Dari mana kamu datang? Limadza ji'na? Untuk apa kita datang ke dunia ini? Ila aina, kemana setelah ini? Oleh karena itu, yang kemarin kita pernah belajar dulu tentang Darwin, dia salah menjawab. Ya, ketika ditanya min aina ji'ta, min kera katanya. Salah. Ya. Nahnu banu Adam. Kita ini bani Adam, laisa banu kera. Ya, laisa banu kirdun, bukan anak kirdun. Nah, karena itu ada yang berpendapat bahwa ini adalah bayangan tak nyata. Kenapa? Karena sudah begitu rancu ini pemikiran ini, ya, kehidupan ini begitu rancu sehingga kita mengatakan seperti bayangan saja. Padahal kita berada di alam musyahada, ya, alam nyata yang jelas. Oleh karena itu ada ketentuan syar'i yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Berbahagia umat Islam karena masalah kehendak Allah dari kita sangatlah jelas. Karena semuanya tertuang dalam ketentuan syar'i. Ya, secara spesifik Allah katakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, yang artinya Allah telah memberikan kepada setiap umat 2 hal, yaitu syir'atan wa minhaja, ya, yaitu syariat dan minhaj, jalan menegakkan syariat tersebut. Ulama pun mampu mengkodifikasi keinginan Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum alam praktis seperti fikih dan lain sebagainya. Bahkan ulama pun merumuskan dasar-dasar akidah dan akhlak. Semuanya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya para ulama menjadi panutan kita. Ya, kalau saat ini menjadi qudwah untuk kita. Kenapa? Karena mereka yang Allah berikan mauhibah untuk memahami at-taqdiru syar'i ini, yaitu ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelaksanaan syariat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita untuk melaksanakan syariat tersebut. Ya. Rasulullah menegaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya perkara yang samar-samar, mutasyabihat, pasti berhati-hati.
Rasulullah bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha." Sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian pelita yang terang, yaitu Islam, malamnya seperti siangnya. Kalau kita mengambil cara hidup lain, ya, selain sebagaimana yang Rasulullah SAW tunjukkan, maka kita akan sesat. Orang yang tersesat itu dikatakan adalah tidak ridho, atau kalau dia pun ridho terhadap perkara-perkara yang buruk yang menentang Allah dan Rasulnya, hingga dia termasuk golongan orang yang ashabus shimal, yaitu golongan kiri. Nah, ada yang bertanya, terhadap pelaksanaan syariat inilah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur, ya, di di mahsyar. Maka semua yang ditanya. Ya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi kita ditanyai. Wahum yus'alun. Ya, mereka ditanya, yaitu kita yang ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil naim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia itu. Padahal nikmat Allah yang dikehendaki kepada kita sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. Bagaimana menjawabnya? Ya, oleh karena itu, ya, hadis ini perlu kita renungi. Ya, hadis ini perlu kita renungi. Tidak beranjak kedua telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat sehingga ditanya 5 hal. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan, tentang harta yang tidak dihabiskan dari mana didapatkannya, kepada apa dibelanjakannya, serta apa yang kau amalkan terhadap yang kau pelajari. Hadis Abu Ya'la. Oleh karena itu harus istijabah, ya, menyambut. Apa yang disambut? Perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menerimanya, tunduk padanya, ridho kepadanya, menjalankannya, ya, fis sarra'i wad dharra, walau kita susah ataupun senang. Sikap Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fa'atammahun, langsung menjawab, tidak ada jeda, atamma sempurna, hunna semuanya. Kalau kita menggabungkan, langsung menjawab, tidak ada jeda, melaksanakan sempurna dan keseluruhannya. Nggak boleh pilih-pilih. Ridho itu nggak boleh pilih-pilih. Ya. Maka hasil dari ma aradallahu minna, wa ma aradallahu bil kaun, wa ma aradallahu bina, 3 ini barulah dikatakan seorang itu memiliki iman yang permanen. Kalau semua dikehendaki Allah telah diterima dengan baik, ridho, berarti ia telah menjadi mukmin tulen yang hakiki. Keadaannya bisa timbal balik. Mukmin sejati tentu akan ridho terhadap segala kehendaknya. Sudah selayaknya mukmin yang telah bersyahadat menghiasi dirinya dengan sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya, "Dzaqa ta'mal iman man radiyallahu rabban bil islami dinan bi Muhammadin rasulah." Telah merasakan lezatnya iman seorang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, demikianlah penjelasan dari perkara ridho. Sejak awal kita membahas tentang iman, maka ridho ini, ya, menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari perkara akidah. Ya, ingat tadi kuncinya. Fisarra wa dharra. Saat kita senang atau saat kita susah, ya, saat kita lapang ataupun sempit, maka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi buah iman yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Semoga Allah rahmati kita, ya, ridho ini, sikap ridho ini, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala rahmati kita husnul khotimah insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dihaturkan kepada Ustadz Arfi yang telah menyampaikan
materi tentang ridho. Nah, ini disampaikan bahwa buah iman di mana dalam keadaan sempit dan lapang ini ridho menjadi salah satu hal yang kunci utama. Tadi beberapa saat sebelum mengikuti KIF ini ada pendapat menarik ketika psikologi itu menyampaikan tingkat kesuksesan itu diukur dari tingkat kebahagiaan. Tapi beda dengan dunia. Ketika dalam Islam tingkat tertinggi adalah bukan kebahagiaan, tapi tingkat tertinggi bagi seorang muslim adalah ridho. Jadi beda, kalau psikologi itu tingkatan tertingginya itu kesuksesan yaitu kebahagiaan, tapi kalau psikologi dalam Islam itu ridho, bukan hanya sebatas bahagia. Karena ridho itu ada sempit dan lapang. Itu saja sedikit tambahan. Baik Ustadz Arfi, karena sudah pukul 9, mungkin satu pertanyaan nggih. Nanti selebihnya nanti bisa saya persiapkan untuk bisa dijawab. Baik, ini Ustadz, nanti sambil bisa dibaca. Mohon maaf Ustadz, bagaimana kedudukan takdir? Apakah bisa diubah atau bersifat mutlak seperti tadi ya Ustadz yang doa? Misal seperti silaturahim, memanjangkan umur, atau juga memperluas rezeki. Demikian juga dengan jodoh. Nah, ini biasanya dengan jodoh ini. Manakah yang dimaksud takdir jodoh? Apakah ketika menikah atau yang sampai akhirat? Misal seperti orang yang menikah lebih dari satu kali, maka manakah yang merupakan jodohnya? Nah, ini ya biasanya berkaitan dengan jodoh. Monggo Ustaz bisa diberikan penjelasan. Terima kasih. Iya, pertanyaannya ini seperti pertanyaan mahasiswa saya ini di UPN. Persis, apa pertanyaannya persis sekali. Tapi saya jawab gini. Pertama, tidak ada ketentuan jodoh dalam perkara takdir. Perhatikan. Tidak ada ketentuan jodoh dalam perkara takdir. Yang Allah sampaikan, saya ulangin kemari ya. Oke. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, di sini dikatakan bikat bi rizki, bikat bi arba'at kalimat. Menuliskan 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan baik atau buruknya dia. Saya sampaikan bahwasanya masalah jodoh itu adalah masalah rezeki. Ya. Masalah jodoh itu adalah masalah rezeki. Kalau seandainya jodoh itu telah ditetapkan, maka kenapa ada orang yang nggak menikah? Yang kedua, kalau jodoh itu ditetapkan, kenapa ada orang yang homoseksual? Karena nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kamu jodoh laki-laki, itu nggak mungkin, ya kan? Ini berlaku sama orang yang beriman ataupun tidak beriman. Kalau seandainya jodoh itu dituliskan, tapi tidak, jodoh itu tidak dituliskan. Karena jodoh itu tidak dituliskan, maka perintah mencari jodoh itu seperti mencari rezeki. Ya. Perintah mencari jodoh seperti mencari rezeki. Apa itu perintahnya? Berupaya dengan baik. Ya. Berupaya dengan baik. Kita bekerja, milih atau langsung diarahkan jadi misalnya jadi pedagang, jadi guru, atau kita tentukan. Kita yang pilih. Sama lah dengan perkara jodoh ini. Jodoh itu seperti itu juga. Karena dia perkara yang harus dipilih, maka Islam menyiapkan fasilitasnya. Kata Rasulullah SAW, ya, seseorang itu dinikahi karena 4 perkara. Itu satu tandanya. Yang kedua,
Allah sampaikan dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik-baik, orang yang tayyib, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini menjadi tanda bahwasanya jodoh itu nggak ditulis secara spesifik di sini. Dia masuk bagian daripada rezeki itu yang harus diusahakan. Nah, yang kedua, jodoh itu sebelum akad nikah namanya ikhtiari, memilih. Perhatikan, jodoh sebelum akad nikah namanya ikhtiari, memilih. Setelah akad nikah sah takdir. Ya. Setelah akad nikah sah ada takdir. Maka tidak ada takdir yang jatuh sebelum akad nikah, nggak ada itu. Nggak ada. Misalnya ada orang pacaran 10 tahun, ya, habis itu nikah sama yang lain, dia katakan takdirku pergi, nggak bisa. Nggak bisa, itu bukan takdir Anda itu. Takdir Anda berpisah daripada dia. Sama dengan talak. Sama dengan talak. Talak itu sebelum jatuh ikhtiari. Kamu memilih mau lanjut atau tidak, namanya ikhtiari. Setelah Anda katakan talak, maka jatuhlah takdir itu. Nah, oleh karena itu ini pemahaman ini banyak yang disalahpahami dalam tubuh kaum muslimin, ya, sehingga banyak sekali yang sering beranggapan aku nggak ketemu jodohku, padahal itulah takdirku. Nggak bisa itu. Anda harus cari, misalnya ini perkara jodoh ya, harus wajib cari. Tapi mohon maaf, cari jodoh itu bukan seperti cari HP, bukan seperti cari nasgor, tinggal datang ke warung dapat, bukan. Ya, harus mengikuti kaidah-kaidah syariahnya. Yang ketiga, kenapa dikatakan jodoh itu termasuk rezeki? Karena ada perintah untuk melakukan pernikahan di sana. Ya, karena ada perintah untuk melakukan pernikahan di sana. Sebagaimana untuk rezeki, kita diperintahkan untuk mencarinya. Ya, walatan sanasi bakaminat dunia. Jangan lupa untuk perkara duniamu. Maka begitulah perkara pernikahan ini, jodoh ini, maka dia dicari. Ya, carinya itu ya, ketika dapat sampai akad nikah barulah dikatakan dia takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Adapun ya, kalau ada seorang yang tidak mendapatkan jodoh tapi masih hidup, ini menandakan bahwa sejodoh itu masuk dalam kriteria rezeki. Seseorang nggak akan mungkin hidup kalau rezekinya sudah habis. Perhatikan, seseorang nggak akan mungkin hidup kalau rezekinya sudah habis. Tetapi seseorang masih akan hidup walau dia tidak punya istri. Selama rezekinya, catatan rezekinya masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ya yang seperti orang yang menikah lebih dari satu, maka manakah yang merupakan jodohnya? Kalau ada seorang menikah lebih dari satu, bahagia sekali dia. Kenapa? Didampingi oleh bidadari yang banyak. Nah, tetapi ketika dia nikah sama satu perempuan, maka perempuan itu menjadi permaisuri satu-satunya bagi dia di surga kelak. Yang lain adalah pembantu-pembantunya. Kalau begitu yang dapat saya jawab, Ibu Faridah. Iya, Ustaz. Mungkin ini Ustaz, bagaimana kalau misal ada ya ceritanya kan sampai harus ikhtiar itu sampai mungkin berkali-kali ditolak, berkali-kali kemudian sampai ada istilah paksa gitu ya. Nah itu kira-kira dengan adab itu bagaimana Ustaz? Boleh, suaranya belum kurang jelas. Kurang jelas ya? Ya. Misalkan tadi terkait jodoh harus ikhtiar. Nah mungkin ada yang berpendapat bisa dengan misal sekali ditolak, dua kali ditolak, berkali-kali ditolak, apakah itu bentuk ikhtiar? Walaupun kadang-kadang bilang terkait adab juga, terkait adab dalam Islam bahwa jodoh itu sebuah ketetapan, itu bagaimana Ustaz? Iya, oke. Jadi ya tadi itu pertama begini, kita itu terhadap masalah jodoh ini seperti rezeki tadi. Artinya ketika orang
mencari pekerjaan, kan nggak serta-merta langsung diterima dia. Nah, permisalannya kurang lebih analoginya seperti itu. Sama dengan jodoh. Maka ketika ada orang menikah, ya, yang satu ditolak, dua ditolak, tiga ditolak, kemudian dia memutuskan, saya bosan, berarti ya memang dia nggak mau mencari jodoh, itu aja. Dia memang nggak mau menemukan jodohnya, dan dia memang tidak mau menikah atau lain sebagainya. Saya frustasi, Ustadz lah. Kalau ada orang gara-gara alasan frustasi, nggak dapat kerja, berhenti kerja, Anda pilih mati di tempat atau mau berjalan terus? Kan begitu. Nah, sama dengan itu tadi. Artinya, masalah jodoh tadi yang mas dalam rezeki, ya, ketika dia ada seorang itu punya istri 1, 2, 3 atau 4, itulah ketentuan Allah sama dia, ya. Maka tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam dalam itu jodohmu siapa-siapa itu tidak Allah tetapkan. Kalau Allah tetapkan, maka wajib semua manusia ada jodohnya. Dan mungkin Allah jodohkan laki-laki dengan laki-laki. Jodohnya, ya, dan semua orang pasti akan menikah. Tetapi buktinya tidak semua orang menikah. Kalau di Arab, Masya Allah, banyak nggak menikah di sana. Sampai udah tua juga belum menikah. Kenapa? Sulitnya menikah itu. Nah, ini kita bisa perhatikan. Berarti apa problemnya? Apakah di takdir atau usahanya? Ada di usahanya. Karena ya jodoh seperti rezeki itu. Begitu, Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih Ustadz Arfi yang telah menyampaikan. Semoga bisa terjawab, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita simpan untuk dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Insya Allah pertemuan ke-7 ini sudah hampir mendekati pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-8 yang nanti diakhiri dengan ada ujian, ya, semacam testing untuk beberapa soal saja sebagai bentuk review atas materi yang disampaikan. Nah, nanti akan ada presensi yang akan dikirim oleh panitia nanti di grup, bisa dilihat nanti. Paling tidak salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang wusta yaitu dengan minimal 6 kali pertemuan. Nanti yang kurang bisa melihat dari YouTube dengan syarat-syarat dan juga arahan dari panitia. Begitu informasi. Jangan lupa kami sampaikan, mengingatkan sekali lagi untuk yang belum presensi bisa presensi. Terima kasih. Marilah kita awali dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, amin. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.